Pertama-tama di sini saya akan membahas apa itu israf. Secara bahasa, berasal dari kata asrofa yusrifu yang berarti bersenang-senang atau melakukan sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Kemudian, secara istilah, tindakan menggunakan sesuatu yang pada dasarnya halal, seperti makan, minum, atau berpakaian, namun dilakukan melebihi takaran yang dibutuhkan atau aturan syariat. Berikut adalah dalil utama dan dasar larangan israf. Hadis riwayat An-Nasa'i. Makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Dasar larangan israf. Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Manifestasi dan contoh perilaku israf. Yang pertama, konsumsi. Mengambil porsi makan besar namun tidak dihabiskan atau makan melebihi kebutuhan gizi tubuh. Yang kedua, sumber daya. Membiarkan keran air mengalir sia-sia atau menyalakan alat elektronik yang tidak digunakan. Pemborosan energi. Yang ketiga, gaya hidup. Membeli pakaian hanya untuk pamer atau berpakaian yang tidak sesuai syariat, terlalu ketat atau panjang. Yang keempat yaitu waktu dan teknologi. Penggunaan gadget untuk hiburan secara berlebihan hingga melalaikan kewajiban ibadah dan belajar. Dan yang terakhir yaitu ibadah. Melakukan ibadah sunnah secara ekstrim hingga mengabaikan kesehatan fisik atau kewajiban utama lainnya. Merupakan beberapa dampak dari sifat israf. Israf dapat menimbulkan kecemburuan sosial, terutama ketika orang yang berkecukupan hidup bermewah-mewahan di tengah masyarakat yang kurang mampu. Kecemburuan sosial ini dapat menyebabkan renggangnya hubungan antar anggota masyarakat dan berpotensi memicu konflik sosial. Kemudian yang kedua, perilaku israf merupakan bentuk ketidaksyukuran terhadap nikmat Allah. Allah memberikan rizki berupa harta, waktu, kesehatan, dan kesempatan agar digunakan sesuai manfaatnya dan dalam batas kewajaran. Apabila hal tersebut digunakan secara berlebihan, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan pada diri seseorang maupun lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah gangguan kesehatan. Dalam hal makanan, tubuh manusia memiliki takaran kebutuhan gizi tertentu. Apabila makanan dikonsumsi melebihi kebutuhan tersebut, maka akan menimbulkan berbagai penyakit. Yang terakhir adalah sifat rakus. Israf dapat melahirkan sifat rakus yang mendorong seseorang menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya. Akibatnya, kepedulian sosial hilang dan norma agama, hukum, serta sosial diabaikan. Nah, saya akan menjelaskan tentang tabdzir. Sebenarnya apa sih tabdzir itu? Secara bahasa, tabdzir berasal dari bahasa Arab yang berarti menghambur-hamburkan harta. Sedangkan secara istilah, tabdzir merupakan mengeluarkan harta atau sumber daya untuk tujuan yang salah, tidak bermanfaat, atau untuk kemaksiatan. Nah, ada hal utama yang membedakan israf dan juga tabdzir nih. Sebagian ulama menjelaskan bahwa mengeluarkan harta sebanyak apapun untuk perkara yang benar tidak disebut dengan tabdzir. Sebaliknya, mengeluarkan harta untuk perkara yang batil meskipun sedikit tetap termasuk tabdzir. Oleh karena itu, ukuran tabdzir bukan terletak pada jumlahnya, melainkan pada tujuan dan juga kemanfaatannya. Berikut merupakan dalil utama dasar larangan tabdzir, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 26-27, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura, yang artinya,
Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini menjelaskan bahwa perilaku boros merupakan perbuatan batil, sedangkan semua perbuatan setan juga bersifat batil. Karena kesamaan tersebut, Allah menyebut pemboros sebagai saudara setan. Nah, pemboros dan setan ini sama-sama memiliki sifat ingkar kepada Allah. Dalam membelanjakan harta, orang yang tabzir tidak mempertimbangkan manfaat dan mudarat, serta mengesampingkan nilai agama. Harta dibelanjakan semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu dan juga kesenangan, bahkan kadang untuk perbuatan maksiat. Apabila seorang membelanjakan harta melebihi kebutuhannya, maka perbuatan tersebut termasuk israf. Sedangkan apabila harta dibelanjakan untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak bermanfaat, maka sedikit ataupun banyak tetap termasuk tabdzir. Kemudian ada beberapa contoh dan bahaya dari sikap tabdzir. Yang pertama ada contoh perbuatan, di antaranya membayar atau menyumbang untuk kegiatan yang mengandung maksiat, seperti pesta hura-hura. Kemudian membeli barang-barang yang tidak memiliki nilai manfaat atau hanya menumpuk barang saja. Yang ketiga, menghabiskan waktu dengan berkumpul tanpa tujuan jelas yang akhirnya merusak produktivitas. Kemudian juga ada beberapa bahaya bagi sang pelaku. Yang pertama, kesesatan berpikir. Pelaku akan sulit membedakan antara kebutuhan nyata dan juga keinginan nafsu. Kemudian yang kedua, pelaku dianggap saudara dari setan. Pelaku memiliki kemiripan sifat dengan setan dalam hal mengingkari nikmat dari Allah. Kemudian yang ketiga, pelaku memiliki sifat hedonisme. Pelaku menjadi budak kesenangan duniawi dan bahkan mengesampingkan norma agama serta nilai sosial. Selanjutnya, bakhil. Sifat bakhil atau kikir merupakan kecenderungan seseorang untuk menahan harta yang dimilikinya, seperti uang, makanan, dan minuman, padahal barang-barang tersebut seharusnya dikeluarkan atau diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Pengertian secara istilah adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan atau diberikan kepada yang berhak. Secara bahasa, bakhil adalah sifat kikir, pelit, atau terlalu mencintai harta hingga enggan mengeluarkan apa yang sudah seharusnya menjadi kewajiban atau hak orang lain. Akar masalahnya yaitu terlalu cinta dunia, takut miskin, dan kurang yakin pada janji Allah. Dalil larangan bakhil. Dalil larangan bakhil, Quran Surat Ali Imran ayat 180 yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sebagai peringatan nyata bagi umat manusia, Allah mengabadikan kisah Qarun dalam surat Al-Qasas ayat 81 sebagai bentuk pelajaran sejarah tentang akibat dari kebakhilan. Qarun yang memiliki kekayaan melimpah namun enggan berbagi dan justru bersikap sombong akhirnya menerima azab yang sangat pedih, di mana Allah membenamkan dirinya beserta seluruh rumah dan harta bendanya ke dalam bumi. Kisah tragis ini membuktikan bahwa harta yang melimpah tidak akan mampu menolong pemiliknya dari ketetapan Allah. Bahkan, harta tersebut bisa menjadi sumber kehancuran jika tidak digunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Bahaya dan cara menghindari bakhil. Bahaya bakhil yang pertama, siksaan akhirat. Harta yang dikikirkan akan dikalungkan di leher pada hari kiamat. Yang kedua, penghalang surga. Rasulullah bersabda bahwa orang kikir tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, penyempit rezeki. Di dunia, hidup menjadi tidak tenang dan keberkahan rezeki hilang. Upaya atau cara menghindari. Yang pertama, keyakinan. Harus sadar bahwa harta yang hanyalah titipan Allah. Yang kedua, latihan. Membiasakan diri bersedekah meski dalam jumlah sedikit.
Yang ketiga, syukur. Menyadari bahwa berbagi tidak akan mengurangi harta, justru menambah kemuliaan.